زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak sehingga di malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka kita mempelajari perkara-perkara yang penting dalam agama kita untuk kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, karena ini pertemuan terakhir sebelum kita masuk bulan Ramadan, maka kajian yang biasanya kita sampaikan yaitu kitab Al-Qawaid Al-Arba', insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan setelah Ramadan, setelah Id, ya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan ini insyaallah kita akan mengkaji satu tema yang berkaitan dengan as-siyam, berkaitan dengan puasa. Karena ini pertemuan yang lintas, maka gak mungkin kita sampaikan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Namun sebagaimana kaidah ma'la yudraku kullu yudraku jullu, sesuatu yang tidak bisa diambil keseluruhannya maka bukan berarti kemudian ditinggalkan sebagiannya, enggak, atau ditinggalkan semuanya sekalian, enggak, tapi hanya bisa diambil sebagian, ya sudah sebagian itu yang kita ambil. Maka di sini format kajian kita adalah kita menyampaikan tafsir surat yang berkaitan dengan puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 dan setelahnya. Meskipun kita sampaikan juga secara ringkas dan wallahu a'lam nututi apa enggak. Ya, ada pun tentang hukum-hukum puasa yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa secara lebih mendetail lagi, meskipun yang tak terlalu detail banget. Itu nanti insyaallah kita sampaikan di kajian di rumahnya Pak Hasan, insyaallah di Sidotopo hari Jumat. Ya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita baca firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, maka yang dipanggil di sini hanyalah orang-orang yang beriman, sedangkan orang kafir tidak masuk dalam panggilan ayat ini. Dan demikian kaidah, kalau kita mendapati di dalam Al-Quran ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kalau kita memang merasa sebagai seorang mukmin, harusnya kita terpanggil dengan panggilan tersebut. Harusnya kita memfokuskan, mempersiapkan hati, mempersiapkan telinga, apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memanggil kita dengan panggilan yang baik. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil dengan sifat keimanan yang ada pada kita. Ya. Kemudian kata Allah, kutiba alaikum. Ya, kutiba maknanya adalah faradha. Kata Allah maksudnya adalah faradha. Allah mewajibkan. Ya, Allah mewajibkan atas kalian as-siyam, yaitu puasa. Secara bahasa as-siyam maknanya adalah al-imsak, ngempet. Ya, bahasa Surabaya ini ngempet. Dalilnya Allah berfirman tentang Maryam yang ketika dia membawa Nabi Isa ketika bayi,
kembali kepada kaumnya, maka Maryam mengatakan kepada kaumnya, "Falan ukallimal yauma insiya." Maryam berjanji untuk tidak berbicara kepada manusia. "Inni nadartu lirrahmani shauma, falan ukallimal yauma insiya." Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk shaum. Apa puasa di sini maksudnya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku menahan diri untuk tidak berbicara kepada manusia. Ini penggunaan secara bahasa. Jadi siam yang dimaksud sama Maryam adalah ngempet, nggak ngomong apapun kepada orang-orang. Ya, ini penggunaan secara bahasa. Adapun secara syar'i, ketika disebutkan asyam, maknanya adalah at-ta'abbud lillahi bi tarkil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Puasa secara syar'i maknanya adalah beribadah, melaksanakan suatu ritual ibadah kepada Allah dengan cara meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Ya, meninggalkan pembatal-pembatal puasa, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan dalam rangka diet, bukan dalam rangka untuk menghemat ekonomi, enggak, dalam rangka beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, ini definisi puasa secara syar'i. Kemudian kata Allah, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum," sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, atas umat-umat sebelum kalian, yakni dahulu kaum Bani Israel dan umat-umat lain sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga diwajibkan puasa. Kenapa Allah sampaikan ini? Kata, di sini kita sampaikan, ini kita ringkas dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, bukan dari ana sendiri, bukan. Ini kita ringkaskan dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kembali kepada masalah tadi, kenapa Allah kabarkan kepada kita kalau puasa ini gak cuma kita tok yang mewajibkan, yang diwajibkan. Ternyata umat-umat lain, ya kan, Allah kan mengutus Nabi, bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Umat juga bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada umatnya Musa, umatnya Ibrahim, umatnya Nabi Nuh. Mereka itu juga diwajibkan puasa. Kenapa Allah informasikan seperti ini? Apa pentingnya? Apa perlunya Allah ngandani ngono? Sebagai contoh. Kurang juga. Sebagai hiburan, ya, tasliyah, untuk menghibur. Ternyata yang diwajibkan puasa bukan cuma kita saja. Umat-umat terdahulu mereka juga diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama seperti kita misalnya ditugaskan sama kantor. Terkadang kita gerudel, wah aku tok sing dikongkon, sing liyane gak dikongkon. Ya kan? Akan gerudel dalam diri. Pilih kasih positif, oke ini kok sing dikongkon, sing liyane gak dikongkon. Ketika bos mengatakan, enggak, tugas ini juga sudah aku berikan kepada orang-orang sebelummu, juga kepada orang-orang lain. Nah, ini kira-kira gerudelnya hilang gak? Tetap gak hilang. Jadi memang ada. Nah, ini kata Syekh Utsaimin, at-tasliyah di hadhil ummah hatta la yuqal kallafna aqullifna bi hadzal amal asyadduna ghairina. Ini hiburan bagi umat ini agar tidak ada yang mengatakan, wah kita dibebani dengan syariat yang berat, cuman kita tok yang dibebani dengan syariat seperti ini. Umat-umat lain yang terdahulu tidak dibebani dengan beban seperti ini. Ya, padahal tidak. Ya, itu salah satunya. Kemudian kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan atau output yang diharapkan dari orang yang berpuasa, yaitu agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa sering kita sampaikan maknanya adalah anta'malu bi ta'atillah 'ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah
Ya, kita melaksanakan amal-amal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, karena adanya cahaya, yakni adanya dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan itu bukan karena supaya begini, supaya begitu, karena Allah memerintahkannya, ada dalilnya. Tarju thawab Allah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Takwa juga wa antatruka maksiat Allah, dengan engkau meninggalkan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Ala nurin min Allah, kita meninggalkannya bukan karena kita nggak suka dengan kemaksiatan itu. Ya, kita nggak minum khamr bukan karena kita nggak suka rasanya khamr. Ya, kita apa misalnya nggak mau makan babi bukan karena babi itu nggak enak rasanya, tidak, tapi karena dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Takhafu Allah, dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini puasa itu menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan ketakwaan setelah puasa. Orang yang puasa dia bertakwa kepada Allah, ini tanda bahwasanya puasanya itu sudah sukses, puasanya itu benar. Ya, makanya kata para ulama, orang di bulan Ramadan, manusia di bulan Ramadan itu nggak keluar dari 4 kondisi. Nggak tahu kita ini salah satu dari 4 ini, wallahu a'lam. Yang mana? Kondisi yang pertama adalah seseorang yang sebelum Ramadan dia ini ahli maksiat. Ya, dia ini pelaku maksiat, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah. Kemudian ketika datang bulan Ramadan, tetap dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berubah dia. Setelah bulan Ramadan, gimana kondisinya? Tambah teman. Ya. Ini kondisi yang pertama. Ada orang-orang model demikian. Ramadan enggak Ramadan, berdoa. Ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh para ulama sebagai Ramadhaniyun, yaitu dahulu sebelum bulan Ramadan dia ahli maksiat, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, banyak mengerjakan larangan-larangan Allah. Namun ketika datang bulan Ramadan berubah menjadi sosok yang taat kepada Allah, soboi yang masjid, ya, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin sholat malam, luar biasa ibadahnya. Namun selepas Ramadan balik kembali lagi seperti sebelum Ramadan. Ini dikatakan Ramadhaniyun alladzina la ya'budunallaha illa fi Ramadan, yaitu kaum yang tidak beribadah kepada Allah kecuali cuma di bulan Ramadan. Padahal Allah itu disembah di setiap waktu. Allah itu diibadahi di setiap waktu, bukan cuma di bulan Ramadan saja. Al-Quran itu dibaca setiap saat, bukan cuma di bulan Ramadan saja. Ya, makanya Ramadan itu ritualnya ketika masuk bulan Ramadan, mereka ritualnya itu nyebul mushaf. Nah, begitu mushaf. Beledukan 11 bulan atau di demek. Ya kan, Qurannya itu 11 bulan tidak pernah dipegang sama dia. Jadi begitu masuk Ramadan dibersihkan sama dia. Nanti selesai Ramadan, ya wis didekek mana, ketemu tahun lalu terus begitu. Alhamdulillah. Kemudian kondisi yang ketiga, seorang ketika di bulan Ramadan, yaitu dia sebelumnya adalah ahli maksiat sebelum Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, dia berubah menjadi pribadi yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Selepas Ramadan dia istiqomah di atas ketaatannya. Maka benar-benar Ramadan itu merubah dirinya dari yang semula dia ahli maksiat menjadi ahli taat. Maka ini yang diharapkan outputnya Ramadan, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti dia sukses di bulan Ramadan. Dan kondisi yang keempat adalah seorang ketika sebelum Ramadan dia sudah taat kepada Allah. Ketika datang bulan Ramadan semakin taat kepada Allah. Selesai bulan Ramadan dia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla.
termasuk yang manakah kita? Nah, ya, yang bagus yang 3 sama 4. Jangan sampai menjadi yang 1 atau yang 2 tadi. Baik. Kemudian kata Allah di ayat setelahnya, ayyaman ma'dudat. Diwajibkan ayyam ma'dudat, yaitu hari-hari yang ma'dudat, yang sudah dihitung. Maksudnya hari-hari yang sudah ditentukan. Ma'dudat juga artinya adalah al-qillah, yakni hari-hari yang sedikit. Karena kalau jika dibandingkan, Allah mewajibkan puasa dalam 1 tahun ya, Allah mewajibkan puasa, itu apakah lebih banyak Allah wajibkan puasa atau enggak puasa? Tidak puasa. Ya. Jangan mengeluh kemudian mengatakan terus gue puasa 1 bulan. Mesti enggak puasa ada sekolah sulan. Ya. Maka ayyaman ma'dudat. Allah tidak mewajibkan kita puasa setahun. Ya, Allah tidak mewajibkan kita puasa setiap hari, namun Allah hanya mewajibkan ma'dudat, yaitu sedikit dari hari-hari yang kita lalui. Kemudian kata Allah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang maridun, sakit, atau dia dalam kondisi safar, maka hendaklah dia mengganti puasa di hari-hari yang lain. Ini salah satu rukhsah di dalam Islam. Islam agama yang mudah. Ya, Islam agama yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing manusia. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi SAW juga mengatakan wa ma amartukum fa'tu bihi minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan perintah itu sesuai dengan batas maksimal kemampuan kalian. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan. Nabi mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah berdiri, namun kalau enggak mampu maka boleh duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau enggak mampu maka boleh dengan berbaring. Ya. Maka Islam agama yang mudah, namun jangan dimudah-mudahkan. Ya, dengan alasan Islam kan agama yang mudah, akhirnya kebablasan. Dia mampu, namun ternyata dibuat kondisinya seolah-olah dia nggak mampu, nggak boleh. Islam kan agama mudah, ya. Terus kenapa? Saya ini kalau kerja sambil puasa, ya, lapar, haus, capek, ya kan, lemes badan saya. Terus gimana? Ya sudah, berarti tidak ada beban bagi saya untuk puasa. Oh, nggak bisa. Saya kerja itu kerja kuli, Ustaz. Ya, kalau saya tetap berpuasa, maka saya pingsan. Terus gimana? Ya, Islam kan agama yang mudah. Islam agama yang mudah. Terus akhirnya dia meninggalkan puasa demi untuk pekerjaannya. Tidak. Ini terlalu memudah-mudahkan Anda. Bermudah-mudahan di dalam agama. Di sini disebutkan salah satu rukhsah keringanan untuk orang yang boleh tidak berpuasa, yaitu yang pertama disebutkan marid, orang yang sakit. Ini pun ada rinciannya. Tidak semua orang yang sakit lantas diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada 3 golongan orang yang sakit. Golongan yang pertama adalah yashukku alaihi wa yadurru. Seorang yang sakit dengan sakit yang dia itu merasa kesakitan dengan penyakitnya. Benar-benar dia tersiksa dengan penyakitnya itu tadi. Kelarang ya bahasa kita ya. Benar-benar kesakitan dia dengan kondisinya. Dan kalau dia nekat berpuasa, maka puasanya ini bisa menambah parah penyakitnya, bahkan bisa berujung kepada kematian. Nggak tahu lah, antum yang tahu insya Allah. Orang seperti ini bagaimana hukumnya? Tetap puasa atau dia nggak puasa? Haram, bukan nggak boleh lagi. Haram dia berpuasa. Karena Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka.
Ya jangan kalian membinasakan, menceburkan diri kalian dalam kebinasaan. Kalau sudah tahu, apalagi dengan rekomendasi dari dokter. Ya Pak, kalau sampai nekat puasa nanti makin kronis. Kalau makin kronis nanti semakin parah penyakitnya berujung pada kematian. Maka lebih baik jangan puasa. Nah, itu perlu konsultasi sama dokter. Ojo diputusin dhewe enak. Konsultasi sama dokter, bilang dok, misalnya punya penyakit lambung ya biasanya ya, punya penyakit lambung yang parah gitu ya. Tanya sama dokter, dok gimana? Ini saya bisa puasa apa enggak? Oh boleh puasa, asalkan begini, sahurnya begini, sudah jalankan. Maka orang berpuasa. Nomor dua, kondisi yang kedua, orang yang sakit adalah yashukku alaihi wa la yadur. Seorang yang dia itu kesakitan dengan penyakitnya itu, kelelahan dia, benar-benar merasakan sakit dengan penyakitnya. Tapi ternyata kalaupun dia berpuasa, itu tidak menambah kronis penyakitnya, tidak berdampak pada penyakitnya. Maka orang yang seperti ini dia boleh memilih antara tetap berpuasa atau tidak berpuasa. Yang pertama tadi itu bisa dengan membayar fidyah kalau memang tidak diharapkan kesembuhannya, ya kan? Tidak ada kesembuhannya. Artinya meskipun tahun depan lagi manjat ke mulai. Makanya seperti ini membayar fidyah dengan memberi makan setiap harinya 1 porsi makanan jadi kepada seorang miskin. Fidyah saja. Kenapa? Fidyah saja. Iya, kalau tidak diharapkan kesembuhannya. Fidyah saja. Fidyah. Iya, fidyah saja. Tanpa kodok. Adapun kalau dia ini ada diharapkan kesembuhan, artinya dokter mengatakan ya paling nanti kalau Anda sudah melakukan operasi, selesai operasi, maka insya Allah kondisi Anda sehat lagi, normal lagi. Nah, maka dia sehat ini membayar fidyah, mengganti puasa di hari yang lain. Itu untuk orang yang pertama tadi. Adapun orang yang kedua, maka dia memilih antara puasa atau tidak berpuasa. Kalau dia memilih untuk tidak berpuasa, maka kembali seperti kondisi yang pertama. Kalau penyakitnya itu masih ada harapan dia untuk sembuh, maka dia qadha puasanya itu. Tapi kalau tidak ada harapan sembuh, maka membayar fidyah. Nah, ada kondisi yang ketiga, orang yang sakit adalah la yashukku alaihi wa la yadur. Dia itu punya penyakit, tapi sakitnya itu tidak membuat dia itu kesakitan yang parah. Dia loro, tapi loronya itu apa? Kelelahan dia, kesakitan dia. Cuma kesakitannya itu levelnya itu level yang ringan, atau bahkan nggak merasakan sakit sama sekali, padahal dia ada penyakit. Dan kalaupun dia nekat berpuasa, itu sama sekali tidak membahayakan penyakitnya. Ya, contoh misalnya panun kan ada sekurang iya bisul sakit gigi misalnya, atau mungkin penyakit HIV AIDS. Orang yang kena HIV AIDS itu katanya stadium awal itu dia itu masih kuat, masih normal seperti orang sehat pada umumnya, tapi ada penyakit dia. Makanya seperti ini tetap wajib dia berpuasa. Ya, tetap wajib berpuasa. Kemudian kondisi yang kedua atau orang yang kedua yang dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan dia mengganti di hari yang lain adalah seorang yang safar, yang melaksanakan perjalanan jauh, safar. Kata para ulama, seorang yang safar bagaimanapun kondisinya dia, maksudnya entah dia safarnya itu melelahkan atau tidak, dia sudah boleh mengambil rukhsah ini. Memang ada di antara para ulama yang menyebutkan kalau safar zaman dahulu, iya, dia boleh mengambil keringanan untuk tidak berpuasa karena safarnya itu melelahkan. Tapi kan kalau safar zaman sekarang ini kan sudah tinggal dijemput sama Grab, sampai bandara, naik pesawat, turun dari bandara,
naik mobil lagi sampai tempat tujuan tidak ada kelelahan capek sama sekali. Maka kata sebagian ulama, orang yang sekarang kondisi safarnya itu mudah, tidak melelahkan, maka dia tetap wajib berpuasa. Namun pendapat ini kurang tepat. Ya, pendapat ini kurang tepat. Pendapat yang tepat adalah safar tetap dia boleh untuk mengambil keringanan ini. Mau pakai mobil, pakai pesawat, bahkan jalan kaki sekalipun dia sudah boleh mengambil rukhsah ini. Nanti insya Allah ada perincian lebih lanjut, tapi di kesempatan lain insya Allah. Kemudian kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang tidak mampu berat untuk menjalankan puasa, maka fidyah, dia membayar fidyah, yaitu memberi makan satu porsi kepada seorang yang miskin. Kita lanjutkan, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Namun barang siapa yang dia melaksanakan puasa dengan kerelaannya, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaklah kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Ayat ini merupakan syariat puasa yang ada sebelum sekarang ini. Jadi sejarah disyariatkannya puasa. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla atau kaum muslimin dahulu, mereka hanya menjalankan puasa puasa Asyura. Ya, mereka hanya menjalankan puasa Asyura. Kemudian turun ayat ini. Turun ayat ini, kutiba alaikumus syiyam, maka mereka berpuasa di bulan Ramadan. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan pilihan. Bagi yang mau puasa, maka dia berpuasa. Tapi bagi yang tidak puasa, boleh dia tidak berpuasa, asalkan membayar fidyah. Dulu ya, sekarang wes enggak loh. Jadi jangan, meskipun sehat, boleh dulu. Saya hari ini tidak puasa. Saya hari ini tidak puasa, maka saya bayar fidyah. Maka dahulu diperbolehkan. Kemudian syariat puasa. Di antara syariat puasa juga yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang ketika dia berpuasa, ketika tiba adzan maghrib, maka dia boleh berbuka puasa. Dan dia boleh berbuka puasa. Sampai kapan dia puasa lagi? Sampai dia melakukan salah satu dari dua hal. Yang pertama, dia melaksanakan sholat isya, atau yang kedua dia tidur. Jadi maghrib ini tadi, maghrib tadi buka, makan dia. Habis makan dia tidur. Maka bangun tidur dia sudah harus puasa lagi. Sampai kapan dia buka? Sampai maghrib besok. Sampai maghrib besok. Ada seorang sahabat, anak lupa namanya. Ada seorang sahabat yang dia ini bekerja di siang hari. Tiba waktu buka puasa, dia bilang kepada istrinya, hal indaki ta'am, apakah kau memiliki makanan? Kata istrinya, enggak, aku enggak punya makanan. Akan tetapi tunggu, aku akan carikan engkau makanan di luar. Maka akhirnya istrinya keluar untuk mencari makanan berbuka puasa bagi suaminya tadi. Ternyata karena saking capeknya, ini sudah maghrib ini. Karena saking capeknya, saking lelahnya, maka dia pun tertidur. Begitu istrinya pulang membawa makanan, maka sang suami sudah tidak bisa makan lagi. Sang suami sudah tidak bisa makan lagi karena sudah puasa sampai keesokan hari. Ketika keesokan harinya, di siang hari dia nggak kuat dan pingsan. Nah, akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, jadi ayat setelahnya, ayat 187. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang hitam di antara benang putih dari waktu fajar. Nah, baru kemudian setelah itu syariatnya seperti sekarang.
Ketika berbuka puasa, kita boleh makan, kita boleh minum, meskipun sudah sholat isya, meskipun kita sudah tidur, kita tetap boleh makan dan minum. Sampai kapan kita puasa lagi? Sampai terbit fajar. Ya. Ini sejarah syariat puasa terdahulu. Maka ayat 184 yang tadi kita sampaikan, seorang boleh untuk memilih antara puasa dengan tidak. Ini syariatnya sudah dihapus. Ya, syariatnya sudah dihapus. Dihapus dengan ayat setelahnya 185. Ya, kita langsung masuk ayat 185. Allah Ta'ala mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Ya, salah satu keistimewaan bulan Ramadan, Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Yakni ada khilaf di antara para ulama, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama datang dalam riwayat Abdullah bin Abbas bahwa itu turun bukan langsung kepada Nabi SAW, namun turun ke Baitul Izzah 30 juz lengkap. Kemudian baru setelah itu Jibril alaihissalam menurunkannya kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur 23 tahun lamanya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang Allah perintahkan untuk diturunkan kepada Nabi SAW. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan turun kepada Nabi SAW memang awal kali Nabi diberikan Al-Quran itu di bulan Ramadan, yaitu peristiwa di Gua Hira. Ya, peristiwa di Gua Hira itu di bulan Ramadan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu munazzal, turun, diturunkan. Berarti ada yang menurunkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya turun dari mana ke mana? Menetapkan sifat atas, sifat tinggi, ya. Menetapkan Allah tinggi di atas. Karena namanya turun itu dari atas ke bawah. Nah, ini salah satu dalil yang ditetapkan oleh para ulama untuk menegaskan Allah berada tinggi di atas. Ya, Allah di atas. Ini bukan cuma satu-satunya dalil. Ada banyak dalil-dalil yang menegaskan Allah Azza wa Jalla berada tinggi di atas. Di antaranya ini. Atau ayat yang lain misalnya Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Ya, sama turun juga. Namanya turun dari atas ke bawah. Ya, semua orang paham turun dari atas ke bawah. Kecuali orang Madura. Orang boleh. Nah, iya. Orang boleh. Kemudian kata Allah, hudan linnas. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang benar yang mana? Al-Quran itu hudan linnas atau hudan lil muttaqin. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar, dua-duanya ayat Al-Quran. Cuma tinggal memahami kenapa yang satu dikatakan hudan lil muttaqin, yang satu dikatakan hudan linnas. Dikatakan hudan linnas yaitu secara asal syariat Nabi Muhammad SAW itu bagi manusia secara total, yang mukmin ataupun kafir, semua bangsa wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini, yakni dari manusia yang lahir atau manusia yang ada setelah aku diutus, tidak ada seorang pun di antara mereka, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, yakni Al-Quran, maka dia mati atau maka dia pasti menjadi penghuni neraka jahanam. Ya, maka hudan linnas itu syariat Nabi Muhammad, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bagi semua manusia.
Adapun ketika dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Al-Quran hanya diamalkan, hanya diimani, diambil manfaatnya cuma oleh orang yang apa? Yang bertakwa. Adapun orang kafir tidak mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Ya, mereka tidak mengambil faedah sedikit pun dari Al-Quran itu, karena mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Ya, ini menggabungkan antara surat Al-Baqarah dengan surat Al-Baqarah yang kita bahas ini. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran berisi penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut. Ya, Al-Quran berisi penjelasan-penjelasan. Ya, dijelaskan di dalam Al-Quran banyak perkara-perkara. Dan juga Al-Quran sebagai Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Pembeda antara hak dengan batil. Pembeda antara mukmin dengan kafir. Pembeda antara orang yang soleh dengan yang ahli maksiat. Pembeda antara ahli surga dengan ahli bidah. Pembeda antara jalan ke surga dengan jalan ke neraka. Maka Al-Quran yang menjadi barometer pembedanya, yang menjadi mizan, timbangan untuk membedakannya. Maka kalau kita ingin membedakan antara hak dengan batil, maka jadikan Al-Quran sebagai barometernya. Gunakan kacamata Al-Quran untuk membedakan antara hak dengan batil. Jangan menggunakan barometer perasaan atau menggunakan barometer apa yang umum berjalan di tengah manusia. Tidak. Seorang muslim, dia menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan yang membedakan, pembeda antara itu semuanya. Kemudian kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asy-syahra, bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, ini baru perintah untuk puasa dengan syariat sekarang ini. Kalau yang tadi kutiba alaikumus syiyam, itu betul perintah untuk puasa juga, tapi dengan tata cara yang sebelumnya tadi. Nah, kalau yang ini ya perintah untuk berpuasa dengan tata cara yang sekarang. Faman syahida minkum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr, ya bulan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa di situ. Ada dua penafsiran dari para ulama. Penafsiran yang pertama, barang siapa yang syahida minkum syahra, maksudnya adalah barang siapa yang mendapati di bulan Ramadan dia dalam kondisi sehat dan dalam kondisi mukim di tempat tinggalnya di negerinya, maka hendaklah dia berpuasa. Karena ayat setelahnya Allah mengatakan, wa man kana maridun aw ala safar. Ya, maka yang dimaksud barang siapa yang syahida, yaitu yang sehat dan yang mukim dan mendapati bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Penafsiran kedua, faman syahida minkum syahra, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan. Nah, berarti di sini dalil kata para ulama, masuknya bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ya, melihat hilal. Datang dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tara'an nasu al-hilal. Dahulu manusia melihat hilal, orang-orang melihat hilal. Wa anni qad ra'aitu, dan aku, kata Abdullah bin Umar, aku juga melihat hilal. Fa akhbartu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu, maka aku pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Fa shoma wa amara an-nasa bisiyami, maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk melakukan puasa. Di dalam hadis ini ada kesimpulan bahwa masuknya bulan Ramadan dengan salah satu dari dua cara. Cara yang pertama disebutkan tadi dengan melihat hilal. Dan kemudian penentuannya harus kembali kepada penguasa. Karena Abdullah bin Umar tidak langsung puasa ketika melihat hilal, tapi dilaporkan kepada penguasa kaum muslimin, yang ketika itu adalah Rasulullah SAW. Maka baru kemudian Nabi menetapkan bahwa besok puasa. Karena ibadah Ramadan itu adalah ibadah kolektif yang dilakukan bersama kaum muslimin, bukan ibadah individual.
Kata Nabi SAW, as-sawmu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahun. Hari puasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Nabi mengatakan berjamaah. Dan yang bisa menyatukan kaum muslimin untuk sama-sama berpuasa cuma siapa? Penguasa. Maka bukan wewenang ormas, bukan wewenang kelompok, bukan wewenang organisasi, bukan wewenang golongan ini tidak. Penentuan puasa itu murni wewenang waliul amr, penguasa kaum muslimin. Dan alhamdulillah penguasa kita menetapkan bulan Ramadan dengan cara yang syar'i juga, yaitu dengan melihat hilal atau menggenapkan bilangan menjadi 30 hari. Ya, penguasa kita menggunakan cara yang syar'i. Kenapa tidak mengikuti ketetapan pemimpin tersebut demi untuk bersatunya kaum muslimin melaksanakan puasa. Kata Nabi, puasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Wal fitru, Idul Fitri, rioyo, itu juga hari di mana kalian semua berhari raya. Dan yang bisa menyatukan kaum muslimin bersamaan hari rayanya cuma siapa? Penguasa. Wal adha yauma tudhahun. Dan Idul Adha adalah hari di mana kalian semua menyembelih. Ya, ini ibadah kolektif yang dilakukan bersama jamaah kaum muslimin. Maka yang pertama tadi, penentuan masuknya bulan Ramadan hanya dengan ru'yatul hilal, dan yang kedua dengan menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Ya, karena dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, fa in humma 'alaikum fa akmilul 'iddata Sya'ban 30. Apabila tertutup awan sehingga kalian tidak melihat hilal, maka genapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Meskipun secara aslinya sudah masuk Ramadan, jemaah. Jadi karena ketutupan awan, padahal memang sudah ada hilalnya, saking ketutupan. Terus antum yang melihat hilal ternyata tidak kelihatan, bagaimana? Antum tetap besok puasa atau antum menggenapkan Sya'ban menjadi 30? Ditelepon antum, di video call sama astronot. Yo, hilal ketok. Video call sama antum astronotnya. Yo, hilal ketok. Dia di luar angkasa misalnya. Antum di bumi. Antum di hilal gak ketok kok. Di sini tertutup awan. Terus apa? Ini kan pusat Ramadan loh. Iya, tapi kata penguasa Sya'ban digenapkan menjadi 30. Berarti saya puasanya si Suki Malaysia. Antum gimana? Hah? Ya, tak apa, tak masalah. Karena itu syariat Nabi SAW. Kita dituntut prosesnya, bukan kita dituntut beneran itu sudah masuk 1 Ramadan atau tidak. Contoh yang lain juga. Arab Saudi lah, itu saja astronot. Arab Saudi melihat hilal itu. Oh enggak, ini contoh yang kasus tadi. Sholat gerhana. Ya, penyebab kita sholat gerhana itu karena apa? Karena karena sedang terjadi gerhana atau karena kita melihat gerhana. Iya, kita melihat. Bukan sedang terjadi gerhana. Hah? Sedang terjadi gerhana, meskipun kita nggak lihat. Kita melihat. Sambil dipikir kita. Ya Pak jawabannya. Kita melihat. Iya, karena melihat. Ya, melihat gerhana tersebut, meskipun sedang terjadi gerhana. Sama seperti tadi kasusnya, kita di video call sama astronot, nunjukkan kepada kita kalau sedang terjadi gerhana melalui penglihatannya si astronot tadi. Sedangkan kita yang ada di sini tidak melihat gerhana tersebut karena tertutup awan mendung. Maka tidak ada atau tidak disyariatkan sholat gerhana ketika itu. Ya, tidak disyariatkan sholat gerhana. Nah, maka sama terjadi dengan puasa. Syariat masuknya puasa adalah dengan ru'yatul hilal atau menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Ini sama seperti tadi. Dan barang siapa yang sakit atau dia safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Golongan lain yang boleh untuk tidak berpuasa selain sakit sama safar apa? Nah, seorang yang haid atau nifas, ini bukan dikasih rukhsah. Orang yang haid atau nifas itu bukan diberi rukhsah untuk tidak berpuasa, enggak. Bahkan dia diharamkan untuk berpuasa. Ya, karena haid dan nifas dia diharamkan untuk berpuasa. Seorang wanita ketika haid dan nifas dan dia meninggalkan puasa, maka ketika itu dia sedang keimanannya sedang naik atau keimanannya sedang turun? Saya ulangi ya. Seorang wanita yang haid, maka dia tidak berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, apakah dikatakan imannya sedang turun atau imannya sedang naik? Ingat, iman naik karena apa? Karena ketaatan. Iman turun karena kemaksiatan. Nah, wanita yang haid dia tidak puasa, itu imannya naik atau turun? Kenapa kok naik? Karena taat kepada Allah Azza wa Jalla. Justru ketika dia nekat puasa, nah ini imannya turun. Paham jemaah? Ya, maka dilihat dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seorang yang haid atau nifas dia dilarang untuk berpuasa dan dia mengganti di hari yang lain. Ya, dia mengganti di hari yang lain alias qadha, bukan jaza. Kalau jaza itu fidyah. Kemudian wanita yang hamil dan menyusui, ini juga diberi rukhsah, diberi keringanan untuk boleh dia tidak berpuasa. Hanya saja para ulama khilaf, apakah wanita yang hamil atau menyusui dia khawatir puasanya itu bisa mengganggu kehamilannya, mengganggu bayinya, atau kalau puasa itu mengganggu kelancaran ASI-nya, maka apakah dia itu ketika memilih tidak berpuasa, apa diganti di hari yang lain qadha atau membayar fidyah? Apa? Khilaf. Ya, ada khilaf di antara para ulama. Tapi wallahu a'lam yang lebih rajih adalah apa? Fidyah. Ya, yang lebih rajih adalah fidyah. Ada athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia mendapati ada seorang wanita yang sedang hamil dan menyusui, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Anti minal ladzina la yutiquna shiyam." Engkau termasuk di antara orang yang tidak mampu berpuasa, kata Abdullah bin Abbas. Fa'alaikil jaza wa laisa alaikil qadha. Maka wajib atasmu untuk jaza. Apa jaza? Fidyah. Wa laisa alaikil qadha, dan tidak wajib atasmu untuk mengqadha. Ya, tapi sekali lagi ini khilaf. Dan kalau secara logika juga iya. Anda bisa bayangkan seorang wanita yang hamil, kemudian masuk bulan Ramadan dia masih hamil. 9 bulan setelah itu dia melahirkan. Ini kemarin nggak poso ini, ya kan? Ramadan kemarin dia sudah nggak puasa karena sedang hamil. Berarti dia masih punya utang puasa. Kalau pakai kaidah yang utang, yang qadha, dia masih punya utang puasa. Kemudian 9 bulan setelah itu, setelah Ramadan, melahirkan. Ya, melahirkan kemudian menyusui. Kak poso maneh. 2 tahun, ya kan? Selesai. Meteng maneh. Iya. Bahkan masih menyusui juga kadang sudah hamil lagi. Jadi plus 2 dia, sedang hamil plus menyusui juga. Maka kalau terus itu menumpuk, tentu ini akan memberatkan wanita tersebut. Ya, tapi sekali lagi wallahu a'lam ini ada khilaf.
Ya, kita nggak mengatakan pendapat yang lain itu berarti menyimpang sesat, enggak. Ini biasa terjadi khilaf dalam masalah fikih seperti ini. Cuman ketika kita mengatakan ini pendapat yang rojeh, itu berarti pendapat yang dipilih tersebut lebih kuat daripada pendapat yang lain. Kemudian kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ya, dalam semua, bukan cuma puasa saja, dalam semua aspek beragama, Allah atau syariat Islam itu memudahkan orang-orang yang melaksanakan syariat tersebut. Anda bisa lihat misalnya ketika tawaf, seorang yang nggak bisa tawaf dengan berjalan, boleh dia tawaf dengan digendong, atau kalau sekarang pakai kursi roda, ya kan, pakai kursi roda, atau bahkan pakai skuter, kan ada persewaan itu loh, mobil kecil itu loh. Iya, ada pakai itu. Orang-orang yang memang tidak mampu untuk melaksanakannya. Ya, maka Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan. Tapi sekali lagi ingat, tidak boleh dimudah-mudahkan. Walitukmilul iddah, maka hendaklah mereka atau hendaklah kalian menyempurnakan hitungan bulan Ramadan tersebut. Artinya kalau memang ada utang puasa, hendaklah disempurnakan utang puasa itu tadi. Dan utang puasa itu hukumnya wajib. Harusnya yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ya, maka termasuk diantara kekeliruan, meskipun sah-sah saja hukumnya, tidak berdosa, tapi kurang tepat. Ketika masuk bulan Syawal dan dia punya utang puasa, maka dia lebih mendahulukan puasa sunnah Syawal daripada utang puasa Ramadannya. Meskipun sah puasanya, kita nggak mengatakan puasanya batal, tidak. Puasanya nggak diterima, tidak. Tetap diterima. Cuman bagaimanapun juga yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Iya, puasa Ramadan hukumnya wajib, membayar utang puasa hukumnya wajib, sedangkan 6 hari di bulan Syawal hukumnya sunnah. Ya, maka lebih baik membayar terlebih dahulu utang puasa, baru kemudian 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita niat, kalau kita sudah pasang apa istilahnya, ya pasang tekad yang kuat, insya Allah bulan Syawal mari kabeh. Ya, insya Allah bulan Syawal selesai semuanya, utang puasanya selesai, 6 hari di bulan Syawal selesai. Cuman gara-gara bisikan-bisikan syaitan, tenang, utang puasa ini masih panjang, engko seiso. Saya kan suasana riyoyo, eman kon nek poso kon. Makanan berlimpah, ya kan, kue-kue masya Allah, kok malah ente puasa. Ini bisikan-bisikan syaitan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Kalau sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan, sudah genap puasa Ramadannya, jangkep, nutut semua puasa Ramadannya, maka memuji Allah. Karena tidaklah kita bisa tuntas melaksanakan Ramadan semuanya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemauan kita, jerih payah kita, enggak. Kita bisa tuntas melaksanakan puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain, itu murni taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka puji Allah Azza wa Jalla. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Ya, puasa itu melahirkan syukur, jamaah. Anda bayangkan perkara-perkara yang halal, yang biasa sehari-hari kita konsumsi, seketika nggak boleh kita makan, nggak boleh kita minum. Kemudian setelah itu dibolehkan lagi, maka benar-benar terasa bagaimana itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Antum selama ini menganggap mungkin minum air ini biasa ya. Antum mungkin selama ini air ini bukan suatu nikmat yang besar. Ya, bukan suatu pemberian Allah yang besar. Ini karunia biasa, murah regane minum air ini. Tapi ketika antum tidak boleh minum air dalam beberapa waktu, nggak boleh antum minum air dalam beberapa waktu. Setelah itu antum dibolehkan lagi minum air, wah, antum akan menganggap ini nikmat yang besar. Bersyukur antum kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Penyakit apa yang nggak boleh minum air itu?
Nggak boleh, Baru iya dibatasi ya, iya dibatasi minum air, nggak boleh minum air dia. Sampai akhirnya ketika dia sudah normal, sudah sembuh, dia bersyukur betapa air ini baru air ini, betapa air ini adalah nikmat Allah yang besar. Dan itu semua kayak gitu. Kita baru menyadari itu nikmat yang besar ketika nikmat itu hilang dari kita, ketika nikmat itu dicabut dari diri kita, baru kita merasa kalau itu nikmat yang besar. Dan ternyata tidak ada nikmat Allah yang kecil. Nggak ada nikmat Allah yang kecil. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nilainya besar semuanya. Ya, semuanya besar nilainya, nggak ada nikmat yang kecil. Nah, maka puasa melatih kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah pembahasan lebih terkait tentang puasa, kita ada kajian di Rumah Pak Hasan di Sidotopo Wetan, Jumat ba'da Isya insyaallah. Ya. Cukup. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.